Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Yusliana Agus. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengetahuan. Nah, dalam video ini ada 4 pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi pengetahuan. Yang kedua, jenis pengetahuan. Yang ketiga, sumber pengetahuan. Dan yang keempat, hakikat pengetahuan. Kita mulai dari yang pertama, definisi pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan secara terminologi dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Menurut Dr. Sidi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, insaf, sadar, mengerti, dan pandai. Jadi, pengetahuan merupakan semua milik atau sis pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Yang kedua, jenis pengetahuan. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran. Dan kebenaran adalah pengetahuan. Maka, di dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan due sense, karena seorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Dalam pengertian yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Pengetahuan yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan ke dalam kajian tentang sesuatu. Yang keempat, pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Menurut Baham, ada 8 hal penting yang berfungsi membentuk struktur pikiran manusia sehingga menghasilkan suatu pengetahuan manusia, yaitu yang pertama, mengamati atau observasi, yang kedua, menyelidiki, yang ketiga, tahapan mempercayai objek tersebut, yang keempat, hasrat, yang kelima, maksud dan tujuan, yang keenam, mengatur, dan yang ketujuh, penyesuaian, yang kedelapan, proses menikmati. Sedangkan unsur-unsur yang dapat membantu manusia untuk memiliki pengetahuan dalam hidupnya. Yang pertama, pengalaman, yang kedua, ingatan, yang ketiga, kesaksian, yang keempat, minat dan rasa ingin tahu, yang kelima, pikiran dan penalaran, yang keenam, logika, yang ketujuh, bahasa, dan yang kedelapan, kebutuhan hidup manusia. Sekarang kita masuk pada yang ketiga, sumber pengetahuan. Dalam hal ini, ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan. Yang pertama, empirisme. Kata ini berasal dari kata Yunani yaitu empirikos, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Yang kedua, rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur oleh akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Yang ketiga, intuisi. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Seseorang yang sedang
pusat pemikirannya pada suatu masalah dan tiba-tiba saja menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Yang keempat, wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Pengetahuan ini disalurkan oleh nabi-nabi diutusnya sepanjang zaman. Yang keempat, hakikat pengetahuan. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental atau mental state. Mengetahui sesuatu adalah menyusun pendapatan tentang sesuatu objek. Dengan kata lain, menyusun gambaran tentang fakta yang ada di luar akal. Ada dua teori mengetahui hakikat pengetahuan, yaitu yang pertama, realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam pengetahuan. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata atau dari fakta atau hakikat. Yang kedua, idealisme. Idealisme adalah menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan mustahil. Pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Baik, sampai di sini saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.